warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama bersyukur masih diberikan kesehatan sehingga tetap bisa menjalankan aktivitas ya. Bapak Ibu sekalian, salat juga dan salam serta harapan ya agar kita selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sang juru selamat ya. Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islam yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Despian Bandarsyah ya, Dekan FKIP UHAMKA dan ahli beliau memang pada sejarah ya. Dan nanti akan dipandu oleh Pak Abdul Latif ya. Nah, cuman informasinya gini Bapak Sekalian ya. Pertama ini nanti di belakang ada door prize ya, door prize dipersembahkan oleh PT Utama. Jadi bagi dua penanya yang yang dipertimbangkan oleh Pak Dekan sebagai narasumber akan dikirim door prize ya, akan dikirim door prize. Ya. Jadi door prize-nya memang tidak terjadwal, memang disengaja. Bukan karena apa, disengaja karena terbatas juga. Jadi pengennya setiap hari ada door prize, tapi karena karena memang terbatas ya kita kita zigzag ya, ada tidak gitu ya. Baik, selanjutnya silakan dipandu oleh Ustadz Abdul Latif nih, dosen FKIP, dosen alumni UHAMKA dan dosen di FKIP atau FEB gitu ya. Silakan Pak Abdul Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Fajri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Despian, Pak Dekan saya ya, kemudian abang saya Pak Fajri, kemudian Bapak Ibu yang alhamdulillah kita masih bisa berkumpul walaupun bertatap maya di virtual Zoom ini. Di pagi hari ini akan mendengarkan sebuah ilmu baru ataupun pepatah baru gitu ya, yang memang semalam juga kita dapatkan ya, yang tentang dari Pak ini. Kemudian Pak Bun juga mengatakan bahwa kegiatan kalam subuh ini adalah sudah 1 tahun ya, berjalan. Mudah-mudahan terus berjalan dan mudah-mudahan manfaat ini akan terasa. Dan untuk setiap pekannya memang kegiatan ini diisi atas beberapa edisi, dan untuk edisi yang ketiga ini hari Ahad ini adalah terkait tentang kegiatan atau tema tematik gitu, yang pada saat ini adalah tentang sejarah. Nah, mungkin tidak berpanjang lebar, sepenuh waktu kegiatan ini, materi ini akan disampaikan oleh Pak Dekan, itu Pak Despian Bandarsyah. Mungkin kepadanya saya persilahkan. Terima kasih Pak Abdul Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak dan Ibu,
jemaah kalam subuh yang insya Allah dimuliakan Allah dan yang saya hormati. Pak Fajri, Ketua LPP AIK kita, yang saya hormati, serta Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur akan ini saya kan mau nungguin gitu, biasanya kan gitu. Akan dua hal Bapak dan Ibu sekalian. Rasa syukur yang pertama bahwa kita insya Allah dalam kurun 2 hari ke depan lagi, tepatnya pada tanggal 13 yang akan jatuh pada hari Selasa, kita akan menunaikan saum di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang suci, yang insya Allah dapat mencuci bersih dan mensucikan diri kita. Manakala kita melaksanakan saum itu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesungguhan, dan kita perkaya dengan berbagai ibadah, ibadah mafdoh dan ibadah-ibadah amalan amaliyah lainnya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur bahwa dalam perjalanan panjang sejarah umat Islam, saya masih bisa menikmati dan melihat cahaya keislaman yang gilang gemilang itu, yang menyinari kehidupan masyarakat di dunia ini sejak 7 abad lebih yang lampau. Bapak dan Ibu sekalian, maksud saya 17 abad lebih yang lampau. Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja dapat menikmati cahaya kegemilangan Islam itu merupakan berkah. Karena cahaya kegemilangan itu dalam wajah Islam yang lain sesungguhnya bisa membuat kita prihatin dan sangat memukul kita untuk memiliki tekad berubah dan mengubah keadaan. Itulah mengapa saya mengambil judul ini, Bapak Ibu. Saya betul-betul terpukul dan terperangah kembali. Walaupun itu sudah saya ketahui, tapi membacanya kembali itu ya memang membutuhkan kesiapan mental kita untuk mengakui sekaligus merefleksikan kondisi-kondisi keumatan dan kebangsaan kita. Maka saya mengambil judul ini, Bapak Ibu. Judulnya tidak demikian tadinya. Tapi setelah saya pertimbangkan, judul ini memang lebih tepat dalam kondisi perjalanan sejarah umat yang panjang itu. Ali bin Abi Thalib dan refleksi keumatan. Bapak dan Ibu sekalian, Ali ibnu Abi Thalib atau yang biasa kita gunakan istilah bin, Ibnu Abdul Muthalib, Ibnu Hashim, Ibnu Abdi Manaf al-Quraisy al-Hashimi, lahir di Makkah pada 13 Rajab 21 tahun sebelum hijrah atau sebelum hijriyah. 30 tahun setelah peristiwa tahun gajah yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Ali mulai tinggal bersama Nabi Muhammad SAW di usia 5 tahun. Kira-kira di antara usia 8 hingga 16 tahun, ia menyaksikan awal turunnya wahyu kenabian. Jadi pada awal-awal, pada masa-masa
wahyu kenabian itu turun. Ia termasuk golongan asabikuna awalun, orang-orang yang mula-mula masuk Islam, yang dilukiskan dalam sejarah-sejarah peradaban Islam itu berjumlah 39. 39 itu angka ganjil. Angka yang menggambarkan betapa beratnya Rasulullah menjalankan dakwahnya di Mekah dalam kurun 12 tahun lamanya. Hanya 39. Saya mengikuti perkembangan sekolah Muhammadiyah di Jonggol sudah bertahun-tahun. Di Cariu itu baru mendapatkan siswa 15-20, sepertinya sudah hampir frustasi begitu. Tapi disemangati kembali. Bapak dan Ibu sekalian, ia adalah saudara sepupu Nabi. Sekaligus juga ia menantu Nabi. Pada tahun kedua hijrahnya, ia dinikahkan dengan putri Nabi Fatimah. Fatimah Al-Jahra. Suatu pertalian saudara yang sangat kental dan kuat, yang tidak terbayangkan kemudian akan mengalami perpecahan dengan keluarga yang menjadi mertuanya. Jadi memang ini cerita-cerita yang mencegangkan, Bapak dan Ibu. Cerita yang mencegangkan. Ayahnya, Abu Thalib, menitipkan Ali kepada Nabi sejak kecil. Jadi Nabi itu mengasuh Ali bin Abi Thalib itu sejak kecil. Itu terutama disebabkan karena Abu Thalib memiliki anak yang cukup banyak, sehingga dengan menitipkannya pada Rasulullah, ia berharap bisa meringankan beban ekonomi keluarga. Panggilan Ali sendiri adalah pemberian Nabi, pembilihan Rasul, karena sejak kecil menjadi anak asuh. Dengan demikian, Ali mendapat keistimewaan karena ia mempelajari langsung Islam dari sumber pertamanya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari, tanpa jarak dan sedemikian dekatnya, hal-hal yang tidak didapat oleh para sahabat Nabi lainnya. Jadi ini memang mewah sekali, mewah, sangat mewah. Tokoh ini juga digambarkan sebagai pintu menuju kota-kota ilmu oleh Nabi, sebagai orang yang paling paham persoalan-persoalan hukum oleh Umar. Jadi kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tidak ada orang yang bisa menghakimi seseorang sebaik penghakiman yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum itu. Dan orang yang paling banyak tahu tentang sunnah, demikian Aisyah mengatakan, dalam penguasaan ilmu agama, Ali benar-benar menonjol. Benar-benar menonjol. Kita sering membaca flyer-flyer yang bertebaran, bagaimana Ali dengan kecerdasan-kecerdasan semacam itu sering menggugah kita dengan kata-katanya yang singkat dan padat itu. Ia rutin menulis khotbah, petuah,
esai hingga karya sastra. Pada abad ke-10, seorang ulama di bidang sastra dan fikih, Sayyid Syarif Raddi, memutuskan untuk membukukan tulisan-tulisan Ali yang kemudian diberi titel Nahjul Balaghah atau Puncak Kefasihan. Nah, kira-kira begitu gambar bukunya itu. Buku ini berisi tulisan-tulisan Ali mengenai lintas disiplin, sifat-sifat Tuhan, masalah fikih, tafsir, hadis, kepemimpinan, etika filsafat, sosial, sejarah, dan politik. Persoalan administrasi, hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dan warga negara, sains, retorika, puisi hingga sastra. Buku ini menuturkan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan indah. Itulah mengapa disebut sebagai puncak kefasihan. Demikian. Bapak dan Ibu, Ali dibaiat oleh mayoritas umat Islam atas inisiatif kelompok yang memberontak pada masa itu. Jadi, sepeninggal Utsman bin Affan, yang meninggal juga dengan tragedi, maka ada kelompok-kelompok yang memberontak disebabkan tidak menerima kematian Utsman. Nah, kematian Utsman yang memicu pemberontakan itu, merekalah yang menjadi inisiator, yang menjadi kelompok inisiator dari penunjukan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, menggantikan Utsman ibnu Affan itu. Pada mulanya ia menolak untuk dibaiat disebabkan situasi pasca terbunuhnya Utsman bin Affan memang sangat menimbulkan guncangan dan siapapun yang menggantikannya tentu tidak akan bisa tidur nyenyak. Namun akhirnya ia menerima baiat itu karena baiat itu sudah meliputi mayoritas dari penduduk di kota Madinah dan umat Islam di berbagai provinsi yang ada pada masa itu, juga atas desakan para sahabat beliau. Maka jadilah ia khalifah keempat dan terakhir dalam sejarah umat Islam klasik yang penuh dengan epos dan etos kepahlawanan itu. Sesungguhnya pembaitan Ali tidak dengan suara bulat. Para sahabat terbagi ke dalam beberapa kelompok di dalam menanggapi persoalan ini. Pertama, mereka yang membaiat Ali disebabkan tekanan para pemberontak, walaupun pada mulanya segan untuk melakukannya. Misalnya, kelompok ini adalah Zubair ibnu Awam dan Tolhah ibnu Ubaidillah. Kelompok kedua, mereka yang tidak mau membaiat karena menuntut penyelesaian kasus pembunuhan Khalifah Utsman ibnu Affan. Mereka antara lain Aisyah, istri dari Rasulullah, Muawiyah ibnu Abu Sufyan, gubernur dari Suriah, yang secara meyakinkan menjadi lawan politik dan lawan perang dari Khalifah Ali. Hasan ibnu Sabit, Ka'ab ibnu Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, dan Muhammad ibnu Maslamah. Ini kelompok kedua.
Bapak dan Ibu sekalian. Kelompok ketiga, mereka yang tidak mau menyatakan pendiriannya untuk berbaiat. Untuk berbaiat atau tidak berbaiat. Jadi mereka tidak menyatakan pendiriannya. Misalnya saat Ibnu Abi Waqqas, Abdullah Ibnu Umar, Zaid Ibnu Sabit, dan Usamah Ibnu Zaid. Inilah bibit perpecahan dan kekacauan yang paling dalam dan mengguncang sejarah umat Islam. Yang nanti rangkaiannya itu masih dirasakan sampai dengan detik ini. Dan saya kira sejarah masa depan akan kesulitan untuk mengurai perpecahan-perpecahan yang diwariskan oleh era-era terakhir dari kepemimpinan Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awal perpecahan umat. Masa pemerintahan Ali merupakan era kekacauan dan awal perpecahan di dalam tubuh umat Islam yang disebabkan oleh kejadian atas kematian Utsman bin Affan. Perpecahan itu sedemikian mendalam dan secara strategis menghancurkan kesatuan umat yang warisan sejarahnya, sebagaimana saya katakan tadi, masih dirasakan sampai dengan hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, yang berkenaan dengan perpecahan umat pada masa itu, dan sesungguhnya juga pada masa-masa kekinian, menyangkut 3 penyebabnya. Ada 3 bentuk malapetaka yang pernah dan sedang menimpa dunia Arab pada khususnya dan umat Islam pada umumnya. Dan gabungan umat Muslim di Arab dan umat Islam di dunia itulah yang memberikan potret atau gambaran tentang ketidakberdayaan Muslim di dunia pada hari-hari belakangan ini. Yang pertama adalah perang saudara. Perang saudara masih berlangsung, Bapak Ibu, di berbagai negeri-negeri Arab sampai hari ini. Di masa Ali, perang saudara itu terjadi. Yang kedua, serbuan pasukan luar. Ketika pemerintahan Arab di Baghdad, yaitu Abbasiyah, jatuh itu karena serbuan dari luar. Serbuan dari tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu. Dan hari ini kita masih menyaksikan serbuan-serbuan atau agresi militer yang diterima dan dihadapi negeri-negeri yang mayoritas penduduknya Muslim di wilayah-wilayah semenanjung Arab atau di kisaran negeri-negeri Arab atau di kawasan Asia Barat Daya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, adalah gabungan dari keduanya. Gabungan antara peperangan dan konflik di dalam tubuh umat Islam dan serbuan-serbuan dari pasukan-pasukan di luar umat Islam. Ini yang kemudian kita menyebutnya sebagai malapetaka umat. Atau di dalam perkembangan masyarakat Islam itu sebagai fitnah. Sejarah mencatat perang saudara era awal adalah perang unta antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, dengan kekalahan di pihak Ali, di pihak Aisyah maksudnya. Sungguh sebuah ironi yang terlibat dalam perang ini adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Aisyah adalah istri Rasulullah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib adalah sepupu dan menantunya, suami Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah, dengan istri terkasihnya, Khadijah
radhiyallahu an. Bapak dan Ibu sekalian, ini yang saya maksudkan, sulit membayangkan betapa perpecahan dan permusuhan sampai dengan peperangan itu menyentuh orang-orang terdekat dari perjuangan-perjuangan Rasulullah, dari pendidikan-pendidikan tentang keislaman yang diberikan oleh Rasulullah, dari kader-kader inti Rasulullah. Ini adalah malapetaka. Ini adalah fitnah pertama yang mengguncang komunitas muslim yang baru sekitar 24 tahun setelah meninggalnya Rasulullah. Jadi tidak lama setelah 24 tahun umat Islam itu tercabik-cabik dalam konflik dan peperangan yang tak berkesudahan. Kita tak perlu berumit-rumit Bapak dan Ibu sekalian untuk menganalisis kejadian-kejadian pada waktu itu dalam kondisi-kondisi kekinian kita dengan konsep dan teori yang rumit-rumit, tidak perlu kita. Tentang mengapa itu terjadi. Ini karena sangat jelas berkaitan dengan masalah politik dan kekuasaan. Peristiwa ini menjadi cikal bakal terjadinya krisis politik yang berkepanjangan di kalangan elit Arab Muslim pada saat itu. Ketidaksenangan Aisyah terhadap Ali adalah di antaranya faktor utama mengapa dia berpihak kepada Tolhah bin Ubaidillah At-Taimi dan Abdullah bin Jubair Al-Awan yang menjadi pesaing Ali untuk posisi kekhalifahan. Jadi kira-kira semacam itu. Ali naik tahta pada 656 setelah terbunuhnya Utsman. Dan Ali adalah kader inti Rasulullah tadi. Ternyata dimensi manusia dari kedua tokoh ini, Bapak dan Ibu, saya mohon maaf sekali bahwa pandangan-pandangan ini agak tajam mengkritiknya begitu. Yaitu Ali bin Abi Thalib dan Aisyah istri Rasulullah itu telah mengalahkan pertimbangan agama saat dihadapkan dengan pilihan-pilihan politik yang kompleks pada masa itu. Tetapi Bapak Ibu, yang lebih menyedihkan dan mengguncang lagi adalah perang itu bukan perang yang terakhir. Setelah perang Unta, perang yang lain yang lebih besar dan lebih memilukan dan mengguncang keberlangsungan kehidupan umat berlangsung kembali. Yaitu perang Siffin yang mempertemukan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan di medan laga peperangan. Itu betul-betul memukul secara telak persatuan di kalangan umat Islam. Malapetaka babak kedua. Perang Siffin menandai suatu krisis politik elit yang sangat dalam, yang menciptakan ruang perpecahan umat dengan sangat lebar dan mendalam, serta tanpa akhir hingga detik ini. Jadi kalau kita membaca peta politik umat Islam di dunia, hari ini persaingan keras antara Islam Sunni dengan Islam Syiah masih berlangsung. Arab Saudi tentu tidak akan pernah bisa bertemu dengan Iran dalam meja jamuan-jamuan persahabatan. Bahkan kondisi-kondisi semacam ini juga terjadi di negeri-negeri yang jauh dari keberadaan peristiwa dimaksud. Bukan hanya keberadaan dalam dimensi ruang, tetapi juga keberadaan dalam dimensi waktu. Bapak dan Ibu sekalian, perang itu telah melahirkan
3 kelompok besar, yaitu kelompok yang menyandarkan dirinya pada basis teologis yang memiliki perbedaan sangat tajam, yaitu Sunni, Syiah, dan Khawarij itu. 3 faksi besar itu melanjutkan tradisi peperangan di antara mereka, yang kemudian antara lain menewaskan cucu Rasulullah Hasan yang meninggal pada tahun 670 Masehi disebabkan karena racun yang diminumnya atau dimakannya pada peristiwa itu. Juga menyebabkan meninggalnya Husain dalam tragedi di Padang Karbala pada 680 Masehi. Jadi tidak cukup sekedar menyebabkan kematian Ali, dan para sahabat juga telah menyebabkan kematian dari putra-putra Ali bin Abi Thalib, sekaligus juga cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaan reflektif. Saya membaca buku Syafi'i Ma'arif tentang persoalan-persoalan ini. Rangkaian peristiwa yang susul-menyusul secara tragis itu melahirkan pertanyaan mendasar dan reflektif. Mengapa ajaran suci tentang persaudaraan yang terkandung dalam Al-Quran tidak mampu meredam syahwat politik kekuasaan para elit Arab yang pernah hidup sejaman dengan Rasulullah, pernah mendapatkan didikan Rasulullah tentang nilai-nilai kekuasaan, tentang silaturahim dan persaudaraan di antara sesama umat Islam. Begitu banyak kisah-kisah yang ditampilkan sepanjang Rasulullah hidup, bagaimana persaudaraan menjadi sesuatu yang tak bisa diabaikan. Itu kemudian seolah tidak membekas dalam konflik elit Islam pada masa itu. Sehingga ia menciptakan perpecahan dan pertikaian di antara mereka. Mengapa seolah-olah pesan perdamaian mengenai persaudaraan antar orang beriman tidak berdaya di hadapan politik kekuasaan? Kepentingan politik sesaat dengan dalil agama sekalipun adalah sebuah pengkhianatan. Kata Buya Syafi'i Ma'arif demikian itu. Syiah dan Sunni serta Khawarij adalah buah dari perpecahan politik. Mengapa kemudian masih juga dipertahankan dan diberhalakan? Walaupun kita memiliki argumen dan alasan-alasan untuk persoalan semacam itu. Pemberhalaan inilah yang selama ratusan tahun telah menghancurkan persaudaraan sejati umat Islam. Termasuk umat Islam yang tidak memiliki hubungan dengan peristiwa itu di masa lalu. Jadi di negara kita, hal-hal semacam ini sensitif sekali. Sangat sensitif. Terjadi pengusiran, terjadi kekerasan di antara kelompok-kelompok umat Islam yang tidak sejalan dengan prinsip dan keyakinan kita. Padahal Allah sudah memperingatkan manusia itu di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wa taqullaha la allakum turhamun. Jadi Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih itu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi peristiwa yang berlangsung sepanjang periode kehidupan Ali dan para sahabat Rasulullah pada masa itu, karena tahun ke-24, tahun ke-25, sampai dengan tahun-tahun selanjutnya, itu adalah
kehidupan orang-orang yang pernah hidup sejaman dengan Rasulullah. Jadi dia pernah hidup sejaman dengan Rasulullah. Apalagi bila ditakar dengan timbangan Al-Quran yang berpesan sangat kuat itu tadi, tentang persaudaraan, sesama kaum beriman. Inama al-mu'minuna ikhwah. Tapi kita memang melihat kecenderungan-kecenderungan yang berbeda. Makin ke sini, barang yang paling mahal dan mewah di kalangan umat Islam itu adalah bertemunya pikiran, perasaan, dan hati di antara mereka sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, inilah yang saya minta sebagai cara kita untuk merefleksikan kehidupan keumatan kita. Al-Quran seolah-olah telah sebegitu jauh ditelantarkan dalam limbah sejarah kehidupan kita. Akhirnya Bapak dan Ibu, politik yang berlaku, apapun kejadiannya, politik yang berlaku. Di daerah Daumatul Jandal, terletak antara Suriah dan Irak, pada Maret sampai dengan April tahun 658 terjadi perundingan perdamaian yang sangat merugikan Ali bin Abi Thalib. Amr bin As berhasil menipu Abu Musa al-Asy'ari. Juru runding pihak dari Abu Sufyan itu lebih dulu memakjulkan juru runding dari pihak Ali, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, karena kejujuran dan karena kepolosan berpolitiknya atas kesepakatan yang berlangsung pada masa itu, telah sepakat melakukan tahkim itu untuk lebih dulu memakjulkan Ali sebagai khalifah. Dia meminta dan menyatakan bahwa Ali mundur sebagai khalifah. Tetapi kemudian tindakan Abu Musa al-Asy'ari tidak diikuti dengan penuh konsekuensi oleh Amr bin As itu. Maka kemudian dengan demikian dan dengan penuh kecerdikan, Amr bin As menaikkan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah. Jadi dari peristiwa itu kemudian muncul dua kekhalifahan, karena Ali dan pengikutnya tentu tidak mengakui cara-cara semacam itu. Antara bekas pengikut Ali yang dikenal dengan kaum Khawarij tidak lagi percaya kepada mereka yang bertikai, baik kepada Ali, kepada Muawiyah maupun kepada Amr bin As. Sehingga mereka kemudian menamakan dirinya dan disebut sebagai kaum Khawarij, orang-orang yang selalu memberikan gangguan atas perjalanan-perjalanan kaum muslimin di sepanjang gurun-gurun pasir di Jazirah Arab itu. Ketiganya harus dibunuh. Jadi keputusan untuk membunuh ketiganya itu menjadi sedemikian bulat, karena ketiganya menurut aliran-aliran ini telah menciptakan apa yang disebut dengan perpecahan umat. Maka dendam itu, Bapak dan Ibu, dipelihara, dilestarikan, dan dilaksanakan. Dendam dan ambisi yang berkelindan dengan setan dalam pembunuhan Ali dan pembunuhan-pembunuhan terhadap dua nama lainnya. Tetapi Ali terbunuh, sementara Muawiyah bin Abu Sufyan dan Amr bin As lolos dari pembunuhan itu. Ketika sang khalifah sedang berwudu untuk melaksanakan sholat subuh, tiba-tiba Abdurrahman Ibnu Muljam datang menghujamkan pedangnya. Sang khalifah tersungkur dan meninggal beberapa saat kemudian. Kematian semacam itu adalah kematian yang ketiga dari keempat khalifah Rasulullah minus Abu Bakar Siddiq. Jadi Bapak dan Ibu, kita memang tidak bisa memungkiri bahwa sejarah panjang perjalanan umat Islam itu memang penuh pertikaian, penuh dendam, dan penuh pertumpahan darah.
Walaupun juga kita bisa mengelak bahwa seluruh peradaban manusia yang gilang gemilang itu tidak pernah mampu melepaskan diri dari pembunuhan dan pembantaian di antara anak-anak manusia. Di barat, di timur, dan di kalangan umat Islam sekalipun. Bapak dan Ibu sekalian, pada akhirnya sejarah mengajarkan peristiwa yang mengesankan dan menjijikkan dengan nilai kearifan dan kebenaran, serta ketidakbenaran yang terkandung di dalamnya. Hikmah selalu ada di dalam setiap peristiwa. Konflik di antara elit Islam setelah wafatnya Rasulullah menjadi pelajaran yang sangat reflektif bagi generasi Islam. Dan itu berlaku sampai hari ini. Cuma sayangnya generasi umat Islam itu tidak mau membaca sejarah. Tinggal umat beserta elit Islam mampu dan maukah mengambil hikmah dari berbagai kejadian di masa lampau. Tanpa kemampuan dan kemauan untuk mengambil hikmah dari berbagai kejadian di masa lampau, maka umat Islam akan mengalami kesulitan dan kemustahilan untuk menemukan kebenaran dalam kehidupannya di hari-hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Saya kira ini poin saya tentang Ali bin Abi Thalib dan refleksi keumatan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan atas paparan yang begitu menarik tentang sejarah kali ini. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, disilahkan. Di sini ada Pak Ibu, mohon maaf Ibu Burhayani. Mungkin kepada Bu Burhayani disilahkan. Nur Hazin, Pak Nur Hazin. Mana? Pak Nur itu. Sebentar. Ya, bertanya Pak ya. Sesuai dengan peradaban Islam, judul kita hari ini, pagi ini, yang ingin saya tanyakan, ada beberapa bagian Pak peradaban Islam itu. Kemudian saya mohon jelaskan, peradaban Islam, mohon dijelaskan apa saja isi dari peradaban Islam itu dari sejarah klasik hingga sejarah modern, Pak. Itu yang saya tanyakan. Ya. Yang keduanya, mengapa kita umat Islam saling menjatuhkan lawan kerana politik demi apa? Demi untuk memajukan kelompok sendiri. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Aminah yang telah bertanya terkait sejarah klasik. Memang ini Pak Dekan mohon izin agak keluar, tapi mohon ditanggapi terkait tentang pertanyaan dari Bunda Aminah ini. Mungkin ditampung dulu atau langsung dijawab aja Pak Latif, takut saya lupa nanti. Siap. Mungkin kepada Pak Dekan, silakan terkait tentang peradaban klasik ini. Ibu Aminah, terima kasih sekali atas pertanyaannya dan saya mohon maaf kalau jawaban saya tidak mengena. Saya kira nanti para senior, sahabat-sahabat kita di jamaah alam subuh ini bisa mengambil bagian untuk menjawab pertanyaan Ibu Aminah. Tidak ada pembabakan resmi tentang peradaban Islam itu. Para sejarawan tidak mengkapling-kapling dari peristiwa sejarah yang berlangsung sejak pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyunya di Goa Hira dengan surat Al-Alaq itu. Sampai dengan perjalanan umat Islam hari ini. Tetapi kalau kita ingin mempelajari sejarah Islam dengan mudah, maka pembabakan itu memang perlu kita buat, perlu kita lakukan, tetapi dia tidak memutuskan mata rantai dari peristiwa sejarah.
Karena sejarah itu menjalani proses ruang dan waktu. Sejarah itu memiliki hukum-hukum diakronis dan sinkronisnya. Peristiwa yang berlangsung hari ini itu dibarengi dengan peristiwa-peristiwa yang berlangsung di tempat lain. Peristiwa yang berlangsung sekarang itu memiliki keterkaitan dan keberlanjutan dengan peristiwa yang berlangsung di masa yang akan datang. Kalau kita membagi pembabakan itu, maka sekurang-kurangnya ada 3 atau 4 babakan dari peradaban, perjalanan peradaban umat Islam itu. Yang pertama tentu saja era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang saya kira cukup singkat perjalanannya, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, kira-kira demikian. Itu adalah era Rasulullah. Kita tidak bisa menyebutnya sebagai era klasik, karena era klasik itu selalu dilekatkan pada kekhalifahan setelah Rasulullah. Tepatnya 4 khalifah Rasulullah itu, sejak Abu Bakar Siddiq sampai dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah itu, dan kita bisa saja menyebut itu sebagai pembabakan yang kedua. Setelah itu muncullah masa-masa, apa istilahnya itu, kerajaan-kerajaan politik umat Islam yang kemudian terwakili dalam 3 kerajaan utamanya. Bani Abbasiyah di Baghdad, Bani Umayyah di Damaskus, dan kelanjutan dari Bani Umayyah setelah ditaklukkan oleh Abbasiyah di Cordova, Andalusia, Spanyol. Kira-kira demikian itu. Dan 3 model kekuasaan politik Islam itu berhasil mengembangkan peradaban-peradaban Islam yang besar, yang megah. Walaupun misalnya Bani Umayyah menghasilkan kekuasaan politik dengan cara-cara yang konon sejarah mengatakan kurang patut, bahkan tidak patut, anak keturunannya tentunya ada juga yang baik dan sangat baik. Itulah yang membangun kekuasaan-kekuasaan Islam di Damaskus dan di Andalusia sebagai bagian dari mercusuar peradaban Islam. Nah, pembabakan berikutnya itu adalah era taklid. Era di mana kemudian umat Islam mengalami kemunduran, baik pada persoalan-persoalan politik, persoalan-persoalan ilmu pengetahuan, maupun dalam persoalan-persoalan keumatan. Yang era itu sulit kita buat pembabakannya karena kenyataan-kenyataan itu masih berlangsung sampai dengan hari ini. Nah, itulah Ibu Aminah, kalau kita ingin bagi pembabakannya ya sekurang-kurangnya demikian. Lalu yang kedua dari pertanyaan Ibu Aminah itu, Politik. mengapa umat Islam itu bisa terpecah belah? Padahal Al-Quran mengajarkannya untuk tidak berpecah belah. Allah memerintahkan demikian. Jadi kalau umat Islam itu ingin mendapatkan rahmat dari Allah, maka umat Islam jangan terpecah belah. Saya ingin mengatakan, dan saya mohon ampun kepada Allah, jangan-jangan ketidakmampuan umat Islam untuk bangkit disebabkan rahmat Allah tidak diberikan kepada umat Islam. Karena umat Islam sampai hari ini masih mengalami keterpecah belahan yang dalam. Ayat tadi yang saya bacakan, Al-Hujurat ayat 10 itu menggambarkan pernyataan-pernyataan yang saya maksudkan itu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawakum wa taqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah di antara mereka. Di antara saudara-saudaramu itu yang berselisih.
dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat-Nya. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa umat Islam bisa terpecah belah? Kenapa idealisme, kearifan, dan kebajikan dari seorang Ali bin Abi Thalib itu bisa dikalahkan oleh siasat-siasat politik yang cenderung tidak beretika dari Muawiyah bin Abu Sufyan? Ini sesuatu yang sulit untuk kita jelaskan. Apakah Allah tidak meridhoi perjuangan dari Ali bin Abi Thalib? Apakah Allah meridhoi perjuangan dari Muawiyah bin Abu Sufyan? Tentu tidak bisa divonis pernyataan-pernyataan semacam itu. Karena kondisi semacam itu divonis dengan bahasa yang singkat dan sederhana, maka kemudian kita seolah-olah menolak sunatullah-Nya. Bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil gitu. Bapak dan Ibu sekalian, satu hal yang bisa kita ambil bahwa perjuangan itu memang harus dibarengi dengan hati yang tajam, dengan kesungguhan, ketekunan, dan komitmen yang kuat. Itu mungkin yang tidak dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Tetapi Ali bin Abi Thalib tidak memiliki tekad yang kuat itu dalam pengertian-pengertian. Dia berhadapan dengan umatnya. Dia berhadapan dengan para pengikutnya, pasukannya. Yang meminta, ya Ali, disudahilah ya khalifah peperangan ini. Karena Muawiyah bin Abu Sufyan dan pasukannya itu sudah menyerah. Mereka mengangkat Al-Quran itu. Meminta untuk perang diakhiri. Nah, Ali memahami betul karakter dari Amr bin As, karakter dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Tetapi umat muslim mengatakan, para tentara Ali, sahabat-sahabat Ali mengatakan, ya Khalifah, berhentilah kita berperang. Dalam konteks itulah Ali lemah. Dia mengikuti keinginan para sahabat dan pasukannya. Maka kemudian dengan sangat cepat, Amr bin As mengambil peluang dan kesempatan itu. Dalam peristiwa tahkim, peristiwa yang mempertontonkan hal-hal yang memalukan di antara para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kira-kira demikian, Ibu. Maka politik itu memang barang yang penuh lumpur. Walaupun politik itu suci, tapi pikiran manusia itu tidak pernah suci. Jadi pilihannya dua. Mereka yang mendekati politik itu memiliki resiko untuk rusak. Walaupun mereka yang mendekati politik juga memiliki resiko untuk menjadi baik. Tetapi peluang resikonya dalam kultur politik yang rusak itu akan menjadi lebih besar untuk rusak daripada untuk baik. Saya ingin mengatakan demikian. Kita ini sudah tercabik-cabik dalam lembaran sejarah masa lalu dan dalam kehidupan kita hari ini tentang kesatuan umat. Dan kita yang berbicara tentang kesatuan umat pun tidak bisa mengembangkan nilai-nilai kesatuan dalam kehidupan bersama kita. Itulah ironi dan problematisnya tentang persatuan umat Islam itu. Karena selalu ada negasi yang membantahnya. Selalu ada pendapat yang berlawanan. Saya mengatakan persatuan umat, saya dibantah dengan yang lain. Karena persatuan umat yang saya maksudkan, tentu saja dia akan memberikan peluang dan mendahului kepentingan-kepentingan persatuan umat sebagaimana yang kita bayangkan. Sebagaimana yang kita bayangkan itu kemudian memberikan ruang bagi sebagaimana kelompok-kelompok yang dekat dengan kita. Nah, pembenaran-pembenaran itu tidak akan pernah ada selesainya, Bapak Ibu. Bagaimana penolakan-penolakan kita terhadap Syiah, bagaimana kemudian penolakan-penolakan kita terhadap kelompok-kelompok yang sesat, yang disebutkan sesat, dan seterusnya.
adalah bibit-bibit perpecahan masa lalu yang masih eksis sampai hari ini. Lalu itu bisa menjadi komoditas politik dari para elit untuk saling menampilkan diri sebagai, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, bagian dari perlindungan terhadap Islam. Saya kira ini masalah yang rumit, kompleks, yang kalau mau diurai itu harus berangkat dari keinginan-keinginan untuk berpikir jernih dan menurunkan ego-ego kelompoknya masing-masing. Saya kira itu Bu Aminah, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Pak Dekan. Ya baik, ya memang politik Ke dapur juga politik Ustaz. Iya. ya memang politik ini ya tergantung dari kitanya juga. Ya ada setan, ada malaikatnya. Disinilah tugas mereka ya, bagaimana kita menyikapi perpolitikan ini. Baik, ini ada Bunda dan Bapak Burhayani yang begitu mesra sekali setiap kegiatan, Masya Allah. Ada telah ingin bertanya ini rasanya, yang mudah-mudahan sehat selalu ini suami istri. Kepada Bapak atau Ibu, saya silahkan untuk bertanya kepada Pak Dekan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mendengar cerita sejarah dari Pak Dekan tadi. Tapi saya selalu ada pertanyaan. Bukankah perselisihan antara Ali dan Siti Aisyah itu juga sudah terjadi di zaman Rasulullah masih hidup, Pak? Iya. Sehingga mungkin dari situ, apakah ada pesan-pesan kepada istri dan keponakannya nanti di masa depan, jangan ginilah, jangan gitulah, nanti ke depannya bahaya. Itu pertanyaan pertama. Jadi apakah Rasulullah tidak diberi karomah dari Allah untuk bisa melihat ke depannya sehingga bisa memperingatkan istri dan keponakannya? Kedua, kalau di zaman Rasulullah, kejujuran dan kengalahan Rasulullah dalam perjanjian diakhiri dengan kemenangan. Tapi setelah Rasulullah wafat, kalau kita jujur dan ngalah, kita mati, Pak. Kemudian yang ketiga, perselisihan itu juga terjadi di Indonesia. Misalnya di organisasi non-politik, ada NU, ada Muhammadiyah. Seolah-olah minyak dan air, nggak mau ketemu. Ada pemimpinnya, saya dengar, pernah menjadi yang pemimpin Muhammadiyah, pernah jadi imam sholat di pesantren, pemimpin NU pernah jadi imam sholat di kalangan Muhammadiyah. Jadi artinya usaha persatuan itu selalu ada. Dan terakhir, dalam perpolitikan, partai-partai politik yang berbasis Islam, kalau saya jumlah suaranya itu paling tinggi, Pak. Tapi karena ingin bikin partai sendiri-sendiri, kalau nggak salah ada 4. Jadi kita hanya jadi partai kecil saja, Pak. Jadi sekali lagi, tidak peduli mau kalah, mau menang, yang penting saya punya partai, begitulah. Saya nggak mau bersatu. Jadi bagaimana pelajaran yang dapat ditarik seperti Bapak ceritakan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja Pak Dekan untuk dapat menanggapi. Terima kasih Pak Wiono ya. Saya suka lupa-lupa, mohon maaf Pak. Jadi Bapak, ya, jadi bahwa perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, istri Rasulullah. Pak Sriono ya, mohon maaf Pak Sriono. Perang antara Ali bin Abi Thalib dan Aisyah, istri atau janda dari Rasulullah, itu tidak pernah menghasilkan perdamaian yang kuat, Pak. Tidak pernah. Karena persoalan-persoalan itu bermuara pada ketidakpuasan Aisyah dan
lingkarannya atas ditunjuknya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Lalu juga ketidakpuasan, dan ini yang sebenarnya yang lebih mendasar, atas penyelidikan dari pembunuhan Utsman bin Affan itu. Nah, karena ini tidak pernah selesai, maka memang tidak pernah ada perdamaian yang kokoh itu. Kalau pertanyaan apakah Rasulullah dan nasihat, saya kira sepanjang Rasulullah mendidik para sahabat dan kader-kadernya, sudah terlalu banyak nasihat itu diberikan. Bahkan lebih dari nasihat Rasulullah, Al-Quran sudah mengingatkannya. Tetapi perpecahan umat itu memang sudah disinyalir oleh Rasulullah menjelang kematiannya. Itulah yang membuat Rasulullah menghadapi sekratul mautnya itu dengan penuh kekhawatiran. Dia mengatakan, umatku, 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 katanya. Dia memprihatinkan kondisi umat. Kenapa ya Rasulullah, umat Islam? Umatku nanti seperti buih di lautan. Kenapa umat Islam seperti buih di lautan? Karena umat Islam berfirqoh-firqoh, berkelompok-kelompok. Kelompoknya nggak tanggung-tanggung, 70 lebih. Nah, kalau kelompoknya 1, 2, 3 masih mending, 70. 4 saja seperti partai politik yang Pak Sriwiono katakan itu sudah membuat umat Islam tidak berdaya dalam kontestasi politik di tanah air kita. Ini 70, Pak. Itu menyebabkan umat Islam tidak memiliki kekuatan. Jadi perpecahan 24 tahun setelah wafatnya Rasulullah itu sudah disinyalir oleh Rasulullah dan tidak terhindarkan oleh para sahabat yang hidup setelah Rasulullah meninggal. Karena para tokohnya itu masih lengkap. Abu Bakar Siddiq masih hidup. Bibit perpecahan sudah ada, terlepas dari benar atau tidaknya tindakan Abu Bakar Siddiq. Tapi ketika dia memerangi nabi-nabi palsu dan merampas kekayaan orang-orang Muslim yang tidak mau membayar zakat, itu sudah ada bibit ketidakpuasan. Lalu kemudian 3 khalifah berikutnya mati terbunuh itu karena perpecahan. Jadi memang dia tidak lama setelah Rasulullah wafat, 24 tahun itu tidak lama. Ini kita hidup 23 tahun setelah reformasi. Reformasi terjadi pada 1998. Sekarang 2021. Kita masih bisa membayangkan bagaimana peristiwa reformasi itu berlangsung. Dan para sahabat dalam 24 tahun Hijriah itu, nggak bisa dibangunin dulu, ntar saya. Itu tentu masih bisa membayangkan bagaimana Rasulullah memberikan ajaran nasihat, bagaimana seluruh sikap dan tindak tanduk Rasulullah itu merupakan ibroh, merupakan pelajaran, merupakan dimensi-dimensi yang syarat dengan perilaku uswatun hasanah. Itu tidak bisa dibayangkan dalam konflik-konflik yang terjadi di antara umat Islam setelah Rasulullah wafat begitu. Itu yang menjadi persoalan kita. Maka kemudian Bapak dan Ibu sekalian, jika politik Islam itu ingin dibangun atas prinsip-prinsip Al-Hujurat ayat 10 ini, jika politik Islam, politik partai Islam itu ingin dibangun atas prinsip-prinsip persaudaraan, jika di kalangan pemimpin-pemimpin umat Islam dan elit politik Islam itu bisa merendahkan egonya sedikit, saya kira itu menjadi modal yang cukup besar untuk umat Islam itu tampil ke muka
memimpin Indonesia. Tetapi bukan dengan warisan perilaku ortodok dan primitif yang selalu dikembang-kembangkan oleh elit politik Islam. Karena zamannya tidak demikian lagi. Ini harus didorong spirit berislam itu dalam pengertian politik yang memberikan hasanah kebaikan. Bagaimana kemudian kontestasi dalam politik itu memberikan ibroh atau pelajaran yang positif, tidak dengan menyerang, tidak dengan marah, tetapi dengan memunculkan gagasan yang bisa dinilai oleh masyarakat luas. Lalu kemudian saling menurunkan egonya. Untuk apa sih punya partai politik banyak yang ada nggak bisa dirawat, menimbulkan perpecahan. Selalu ingin menjadi pemimpin di dalam partai. Itulah penyakit-penyakit politik di kalangan umat Islam Indonesia. Padahal ajaran Islam sebagaimana yang diwariskan oleh Rasulullah itu jauh dari perilaku semacam itu. Karena Rasulullah tidak menunjuk anaknya untuk menggantikan posisi dia sebagai khalifah. Umar bin Khattab tidak menunjuk anaknya, Abdullah bin Umar, yang memiliki reputasi sangat mewah sebagai khalifah, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Aziz maksud saya, cucunya. Tidak menunjuk Abdullah bin Umar. Abu Bakar Siddiq tidak menunjuk anaknya. Lalu kenapa elit politik Islam hari ini dengan logika politik yang sempit itu kemudian ingin tetap menancapkan kekuasaannya yang berujung pada perpecahan di dalam tubuh partai itu sendiri. Atas dalih apapun. Nah, itu yang berlangsung. Pak Sriwiono itu. Tidak akan mungkin ada kemajuan kalau perpecahan itu menghinggapi pikiran, perasaan, dan perilaku umat. Tidak akan mungkin. Alih-alih untuk maju, biasanya orang-orang yang berpecah belah itu memikirkan bagaimana caranya mengalahkan lawannya. Sehingga dia tidak bisa dan tidak memiliki ruang untuk memikirkan bagaimana caranya mensejahterakan umatnya. Bagaimana caranya menghasilkan inovasi, menghasilkan terobosan-terobosan baru dalam kehidupan yang semakin kompetitif. Tidak mungkin itu. Nggak usah jauh-jauh lah. Kalau di UHAMKA ini terjadi yang semacam itu, nggak bisa membangun UHAMKA. Karena setiap saat selalu waspada. Jangan-jangan nanti saya digulingkan, jangan-jangan nanti saya dijatuhkan, jangan-jangan nanti saya dirusak, dan seterusnya. Karena saya itu, lalu saya berpikir juga. Saya itu tak kemudian berpikir juga. Bagaimana caranya meredam dia? Bagaimana caranya melakukan ini? Bagaimana caranya melakukan itu? Akhirnya energinya habis. Kreativitasnya hilang. Yang ada dalam memupuk dan melestarikan ketakutan, iri dengki, dan hal-hal yang buruk dalam proses-proses kepemimpinan. Yang jadi korban siapa? Umat, Bapak dan Ibu sekalian, umat. Maka umat itu memang kuncinya harus dicerdaskan. Elit kita ini, elit Muslim kita ini harus mencerdaskan umat. Mencerdaskan umat itu dengan tidak hanya dengan mengatakan, bahwa itu salah. Bahwa itu dolim, bahwa itu itu bagus juga, tetapi tidak demikian melulu gitu loh. Bagaimana umat itu diberikan logika. Oh, kita ini hidup dalam dunia yang semakin maju. Dalam dunia yang semakin maju itu tidak mungkin kita bisa bersaing dengan umat yang lain kalau kita tidak mengembangkan pengetahuan kita. Kalau kita tidak mengembangkan corak berpikir untuk menerima berbagai perbedaan di antara umat itu. Berbagai perbedaan kepentingan itu. Saya kira poin itu yang perlu ditawarkan oleh umat Islam pada hari ini. Kalau poin menyerang, mengkritik, dan seterusnya itu sudah lestari. Biasa itu menjadi perilaku dari pemikir-pemikir elit Islam untuk mengontrol dalam rangka menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam pengertian-pengertian bermuhammadiyah itu perlu kita laksanakan. Membangun kebaikan, melakukan pencerahan, dan sedikit mengangkat konflik
dan persoalan. Saya kira itu Pak Sriwiono, saya mohon maaf lebih kurangnya. Baik, terima kasih Pak Dekan. Nah, ini ada beberapa chat yang begitu banyak sekali, tapi memang kesempatan ya, mau agak dipilah-pilah. Nah, di sini ada keinginan atau pertanyaan dari Pak Nurkozin. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Nurkozin untuk membuka mute-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya hanya ingin menyampaikan pada Mas Despi sebagai ahli sejarah, saya itu dari dulu sering berpendapat bahwa yang namanya sumber hukum Islam itu Al-Quran dan sejarah. Ini saya sedikit ketularan Mu'tazilah ya. Nah, sehingga kemudian ketika ada orang ahli sejarah yang belum muncul dari Muhammadiyah itu saya merasa gelisah. Dan alhamdulillah sekarang ada Mas Despian. Itu Mas yang pertama. Kemudian yang kedua, di Muhammadiyah itu ada istilah kader intilan. Itu keluar dari istilah ittiba, dikaitkan dengan persoalan kaderisasi menjadi kader intilan. Nah, kader intilan ini, apakah yang diintili itu person atau tokoh, ataukah Muhammadiyah itu sendiri? Dalam perkembangan Muhammadiyah, itu ternyata lebih berkecenderungan yang diintili adalah Muhammadiyah, bukan tokoh. Ya, buktinya ya tokoh-tokoh itu sesungguhnya banyak, tetapi kemudian kader-kader tokoh itu jarang bermunculan dari tokoh itu. Kemudian berikutnya dari kader intilan itu saya menghubungkan dengan sejarah Ali tadi. Ali bin Abi Thalib itu dalam pemahaman saya dari yang Mas Despi sampaikan itu rupanya kader intilan itu Ali. Ya. Kader intilan itu. Apa-apanya, dan ini sesungguhnya juga yang dikembangkan oleh Syiah itu begitu sekarang itu. Jadi semua para sahabat itu kurang pengetahuannya dibandingkan Ali. Nah, persoalannya kemudian karena kader intilan ini, apakah kemudian dalam konteks politik itu tadi, dalam konteks politik Muhammad dalam hal ini Rasulullah itu berkecenderungan kepada Ali sesungguhnya untuk menggantikan beliau itu, dan ini yang menjadi pilihan Syiah, itu berkecenderungan ke Ali, ataukah ya berkecenderungan kepada Sunni, dan Sunni ini sesungguhnya pembagian dari yang tadi Mas Despi itu ungkapkan itu tadi. Kemudian yang ketiga ini tentang pembabakan. Nah, saya melihat sejarah itu bisa dilihat dari dua sisi. Sisi pertama secara teritorial, dalam hal ini dari wilayah ya. Walaupun saya sendiri tidak tahu wilayah Arab itu sebelah mana. Tetapi yang saya ingat dulu waktu kuliah itu bahwa sejarah Islam itu dibagi dalam beberapa apa gitu ya, beberapa teritorial itu. Pertama Yaman, aliran menjadi aliran Yaman, kemudian aliran Madinah, kemudian aliran Irak, Iran nggak masuk. Nah, tiga aliran inilah yang kemudian berkembang sehingga kemudian sejarah pun berbeda-beda warna. Atau dilihat dari tokoh. Di dalam perkembangan sejarah juga bahwa tokoh yang dikembangkan dalam sejarah berikutnya itu pertama dari siapa tuh ya? Mungkin Kang Jaja itu ingat.
Jadi ada At-Tobai gitu ya, yang ahli tafsir pertama itu yang kemudian mengembangkan sejarah dan tokoh-tokohnya, kemudian At-Tabari. At-Tabari, nah kemudian ada Al-Mas'udi ya, kemudian ada Al-Biruni gitu, kemudian terakhir ada aliran Ibnu Khaldun juga ada. Jadi dari tokoh-tokoh itulah yang kemudian berkembang. Nah, yang terakhir, kecenderungan manakah yang mesti kita lakukan dalam kaitannya dengan rujukan sejarah itu, sehingga kemudian benar-benar bahwa sejarah itu menjadi sumber ajaran Islam yang kedua. Nah, sebab saya ngomong begini ini karena saya bilang hadis itu sendiri, sunnah itu pembukuannya kan sudah jauh sebelum para sahabat pembukuannya, sehingga kemudian ya sesungguhnya sunnah yang mana itu kita tidak jelas, walaupun kemudian ada hadis-hadis sahih dan segala macam, itu urusan ahli hadis lah. Tetapi itu karena hasil produk politik, hadis itu produk politik menurut saya, sama dan fikih, maka kemudian akan lebih enak kalau ya sudahlah, kita nggak usah pakai hadis juga nggak apa-apa. Karena itu juga proses sejarah hadis itu. Hasil telaah dari sejarah, ya minimal sejarah rijalul hadis dan segala macam lah. Pokoknya sejarah lah. Nah itu. Nah sekarang yang saya tanyakan tadi, kita kira-kira ke masa depan, apakah akan lebih enak kalau kemudian kita katakan bahwa sumber hukum Islam itu memang dua itu, gitu. Tapi bukan sunnah, melainkan sejarah. Cuma memang dalilnya saya belum menemukan. Kalau sunnah ada. Kalau dalilnya pakai sunnah itu ada. Mungkin itulah yang ingin saya sampaikan kepada Mas Deski, dan terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hojim. Langsung aja Pak Latif ya. Ya. Silakan Pak Dekan. Jadi yang pertama, saya terima kasih sekali ini. Sebagian tentu saya tidak punya otoritas untuk menjawabnya. Nanti kalau saya jawab ngawur saya dan salah. Yang pertama bahwa Ali bin Abi Thalib itu memang kader Rasulullah, iya. Dia kader ngintil, iya. Dia mengikuti Rasulullah sejak kecil. Kader semacam ini biasanya kader yang memiliki ikatan-ikatan intelektual, ikatan-ikatan nilai, dan ikatan-ikatan emosional. Ini biasanya demikian ini. Dan itu juga yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Saya kira mengapa Ali bin Abi Thalib masih bisa menoleransi sesuatu yang saya katakan tadi lemah itu, kelemahannya itu. Dia sudah menang karena pedang dari Ali bin Abi Thalib itu sudah menyentuh pinggang dari Amr bin As. Tetapi karena kemudian tiba-tiba muncul Al-Quran yang ditancapkan di dalam tombak-tombak pasukan Muawiyah, lalu kemudian Ali itu mundur. Itu disebabkan antara lain nilai-nilai yang diyakininya, yang diwariskan oleh oleh Ali dari Rasulullah SAW. Saya membaca juga pertanyaan dari Ibu Emma ini, apakah riwayat dari keturunan-keturunan Khalifah Ali selanjutnya. Bapak dan Ibu sekalian, mohon diluruskan kalau salah sebut namanya, karena kadang-kadang suka ketukar Hasan dan Husain. Husain itu mati dalam peperangan di Karbala karena Husain itu punya karakter yang lebih kuat untuk berperang gitu. Hasan mati diracun. Ada riwayat yang menyebutkan Hasan mati diracun oleh istrinya. Tapi juga ada yang menyebutkan Hasan diracun oleh musuhnya gitu loh. Istrinya meracun itu juga atas suruhan musuhnya. Hasan ini sempat menjadi khalifah. Ya, menjadi khalifah, tetapi memang kekuasaan Islam itu sudah terpecah-pecah. Politik Islam itu sudah terpecah-pecah begitu. Nah, dia sempat menjadi khalifah. Nah,
Pertanyaan berikutnya atau argumen berikutnya dari siapa? Dari Pak Hojin tadi, bahwa yang disebutkan dan diuraikan Pak Hojin itu, menurut hemat saya, itu bukan pembabakan sejarah atau periode sejarah, tetapi itu merupakan langgam. Kalau dalam menulis jurnal itu selingkung gitu ya, selingkung dari corak penulisan sejarah. Kalau dalam sejarah itu ada mahjab apa? Saya lupa kok ya. Apa itu istilahnya mahjab di dalam penulisan sejarah itu? Nah, itu adalah mahjab dalam penulisan sejarah yang Pak Hojim katakan itu. Tetapi pembabakan sejarah tidak demikian. Pembabakan sejarah itu selalu berbicara dalam konteks waktu, bukan dalam konteks ruang. Nah, misalnya kita bicara soal sejarah Indonesia. Kapan sejarah Islam itu masuk atau sejarah Islam itu menjadi bagian dari sejarah Indonesia? Secara resmi diakui bahwa sejarah Islam itu menjadi bagian dari sejarah Indonesia itu pada abad ke-13. Walaupun kemudian banyak koreksi yang mengatakan bahwa sejarah Islam itu menjadi bagian dari sejarah Indonesia itu sejak abad ke-6 dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Gresik, makam Maulana Malik Ibrahim, dan seterusnya. Nah, jadi itu lebih pada corak penulisan sejarah. Nah, yang berikutnya itu apa? Saya lupa itu. Oh, soal apakah sejarah bisa menjadi rujukan kebenaran dalam mempelajari Islam atau dalam mentaati perintah-perintah Allah? Iya, bisa dia. Wong Al-Quran itu adalah sejarah kok. Al-Quran itu, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan itu adalah produk kesejarahan, produk sejarah. Tetapi bukan produk sejarah dalam pengertian-pengertian umum. Karena Al-Quran selain produk sejarah juga adalah firman Allah yang diyakini oleh kita, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Nah, kira-kira begitu. Dengan demikian, apakah menyalahi prinsip-prinsip keislaman? Tidak. Tetapi kalau mau dikatakan sejarah itu kemudian nomor 2 setelah Al-Quran, nah, saya tidak memiliki otoritas untuk itu. Karena itu nanti menjadi kontroversial dan problematik gitu loh. Menjadi kontroversial dan problematik. Saya kira dalam hadis Rasulullah-nya sudah dinyatakan dengan kuat oleh Rasulullah. Umatku akan selamat di dunia dan juga tentu saja akan selamat di akhirat. Sepanjang umatku berpegang pada 2 perkara. Nah, yaitu kepada Al-Quran dan kepada sunnahku. Dan kepada sunnahku. Saya kira ini sudah selesailah, sudah tamat ini. Lalu kemudian kalau digugat pandangan-pandangan di luar itu, apakah itu bisa menjadi kebenaran? Bisa, iya, bisa. Tetapi apakah tidak terselip kekhilapan? Dimungkinkan ada kekhilapan. Nah, tinggal kita itu, Bapak Ibu sekalian, Allah itu memang memberikan kemuliaan kepada manusia. Manusia itu tidak cukup diberikan sekedar pikirannya, yang menandakan dia sebagai apa yang disebut dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tetapi juga manusia itu, Bapak Ibu, juga diberikan rasa, intuisi yang bisa menimbang dan menilai apa-apa yang abstrak dalam kehidupannya. Termasuk di dalam mempelajari dan meyakini ajaran-ajaran agama itu. Manusia itu diberikan rasa dan intuisi. Sepanjang manusia kemudian, individu umat Islam kemudian mau menjalankan rasa dan intuisinya, saya kira mengurai problem kehidupan umat pada hari ini tidak terlampau sulit sesungguhnya. Sepanjang mau itu, yang menjadi persoalan itu tidak mau. Maka kemudian
menjadi taklid, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, taklid ini kan problematik, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon maaf. Elit-elit agama kita, elit Islam, para ulama, para kiai itu memang menjadi panutan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, satu hal yang perlu dipahami, para elit itu tidak mewariskan kebaruan, ya, tidak mewariskan kebaruan. Dia hanya melestarikan tradisi dan hukum-hukum di masa lalu. Nah, kalau hukum-hukum itu menyangkut kontekstualisasi kehidupan yang given, ibadah itu makdoh, ada nasnya, itu memang taken for granted sebagaimana yang digariskan oleh Muhammadiyah. Tetapi kalau kemudian itu menyangkut persoalan-persoalan muamalah, tanpa kebaruan, tanpa inovasi, itu selesai kehidupan umat Islam, Bapak dan Ibu. Selesai. Nah, disitulah problematik umat itu memfungsikan rasa selain akalnya dan intuisinya. Itu penting sekali. Karena kejayaan manusia itu, Bapak Ibu, pada trilogi yang given, yang diciptakan oleh Allah di dalam postulat yang build up dari manusia itu. Akalnya, rasanya, dan intuisinya. Saya kira itu Pak Khojin ya, saya mohon maaf, tentu yang lain saya nggak berani masuk ke wilayah itu. Baik, terima kasih Pak Dekan dan Bapak Ibu. Ya, Alhamdulillah ini mohon izin Bapak Ibu, pertanyaan yang di chat atau kolom chat ini begitu banyak, akan tetapi memang waktu ya, karena waktu memang udah menjelang siang. Mungkin sedikit singkatan padat kepada Pak Dekian untuk closing statement atas kalam subuh hari ini. Saya persilakan kepada Pak Dekan untuk secara singkat terkait tentang kegiatan hari ini sebagai closing statement-nya. Disilahkan. Bapak dan Ibu, sejarah itu dipelajari oleh kita sebagai upaya untuk menjejakkan kaki kita dan kehidupan kita pada hari ini. Dan sebagai upaya untuk mereka-reka dan merekonstruksi atau mengkonstruksikan tepatnya maksud saya, kehidupan kita di masa depan. Saya kira kalau kita ingin belajar dari dimensi-dimensi perjalanan sejarah umat Islam, ini adalah sejarah yang sangat kaya dengan pandangan kehidupan. Sangat kaya dengan nilai-nilai kehidupan. Penuh warna. Sangat penuh warna. Tidak ada warna yang begitu kontras dan begitu pelangi. Yang kalau kita lihat, itu sebenarnya menciptakan harmoni juga. Seperti kita melihat lukisan abstrak itu, dari jarak dekat itu nggak jelas itu. Tapi kalau kita melihat dari jarak tertentu, maka kemudian lukisan itu menjadi indah. Maka kita punya ruang dan punya waktu untuk menentukan jarak itu dengan jauh. Dari kondisi-kondisi peristiwa yang terjadi pada tahun-tahun awal sepeninggal Rasulullah sampai dengan tahun-tahun terakhir dari perjalanan Khalifah Rasyidin itu, Khalifah Rasulullah itu. Kita punya jarak untuk itu. Lalu sejarah akan memperkaya corak pandang dan pemahaman kita akan kehidupan hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, itulah mengapa Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Allah memerintahkan kita untuk, Nabi memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Kata Rasulullah, orang-orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata itu ya sungguh besar pahalanya. Bagi yang nggak ngerti ya dikutip itu aja, oh udah besar pahalanya. Bagi yang mengerti itu jauh lebih besar lagi. Bagi yang membacanya lancar jauh lebih
besar lagi. Semalam diuraikan oleh Ustadz Agus dalam ceramah tahrib kita. Kenapa dianjurkan membaca Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran itu ada nasihat. Yang nasihat itu dibungkus dengan peristiwa-peristiwa masa lampau itu. Jadi membaca sejarah itu Bapak Ibu membaca kehidupan. Kalau kita memahami sejarah dengan baik, insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita akan memahami kehidupan lebih baik dibandingkan rata-rata pemahaman kehidupan manusia yang lain. Saya mohon maaf, bukan saya mau melebih-lebihkan diri saya. Saya mohon maaf sekali, tetapi memang demikianlah persinggungan-persinggungan manusia dengan ilmu pengetahuan itu. Persinggungan-persinggungan itu akan melahirkan kearifan, akan melahirkan kebaikan, dan akan melahirkan watak-watak kemanusiaan yang tertidur di dalam diri individu manusianya. Saya kira itu Pak Latif, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan saya dengan penuh kerendahan hati. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan, dan terima kasih juga Bapak Ibu, serta mohon maaf sekali bahwasanya tidak semua pertanyaan bisa ditanggapi, mungkin di lain waktu. Nah, karena memang tidak terasa waktu sudah menjelang siang, dan mungkin bagi Bapak Ibu yang telah memiliki cucu, ya mungkin ada istilah-istilah munggahan ya yang kemarin dari pimpinan membagikan daging ya. Mudah-mudahan mulai pagi ini mempersiapkan munggahan untuk kedatangan cucunya, ataupun bagi yang baru menikah mungkin datang kepada mertua atau orang tuanya untuk membawa daging dari pimpinan. Salam dari pimpinan direktorat, begitu juga pimpinan kami semua. Saya kembalikan acara ini dan mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Billahi biasabil haq, astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Latif Pak. Jadi ini ada door prize untuk 2 orang Pak Dekan dari yang bertanya tadi siapa yang mendapatkan door prize. Pak Dekan silahkan dipilih itu dari 2. Dari beberapa penanya tadi. Ini yang pekerjaan yang nggak enak ini. Kalau Bu Aminah sudah dapat door prize. Jadi nggak dapat lagi ya. Kalau begitu bisa lebih ringan kalau Bu Aminahnya nggak dapat gitu. Mohon maaf Bu Aminah. Ya. Pak Triyono saya kira bisa diberikan. Ya, ada 2 Pak Triyono. Berarti tadi penanya berapa ya? Pak Triyono sama Pak Kozim. Oh iya, Pak Kozim ini termasuk setia begitu. Baik, terima kasih Pak Dekan. Jadi yang dapat door prize Pak Triyono dan Pak Nur Hozin ya. Hozin ya, Pak. Ya, Pak Nur Hozin. Meskipun dari Pak Nur Hozin tadi saya kasih catatan ya Bapak sekalian, normatifnya itu teks hadisnya itu tegas ya, kitabullah wa sunnatur rasul ya. Jadi Al-Quran dan Sunnah. Tapi mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu nggak boleh lupa sejarah, karena sejarah itu melingkupi semua seluk-beluk kehidupan. Jadi kalau orang nggak ngerti sejarah ya nggak pernah akan menemukan kearifan, termasuk kearifan memahami Al-Quran dan hadis itu. Jadi betapa pentingnya sejarah ya. Baik, terima kasih sekali kepada Pak Dekan dan Mas Latif serta Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dekan. Sama Ibu. Terima kasih Pak Fajri, Pak Des. Door prize-nya tadi apa Pak tuh? Ibu semua. Assalamualaikum. Dikirim Umroh ya? Iya, ini brosur umroh ya. Izin please. Assalamualaikum.